Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Selamat datang di podcast Pesona Ranah Informasi Pemilu dan Pilkada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah mengundang seorang bintang tamu dari Komisi Informasi Sumatera Barat yang telah hadir, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Bapak Naufal Weska. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Niko. Ya. Baik, tema podcast kita kali ini adalah keterbukaan informasi Bawaslu dalam memberikan informasi publik. Dan kita, Bapak Ketua, sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diberikan penjelasan terkait keterbukaan informasi ini. Nah, untuk pertama kita mungkin minta Bapak Ketua menjelaskan sebenarnya sejarah dibentuknya Komisi Informasi ini seperti apa awal mulanya, kemudian struktur Komisi Informasi, kemudian proses rekrutmen dan masa jabatannya seperti apa ini, Pak Ketua? Oke, makasih Pak Niko. Kalau panggilan apa? Sahabat Bawaslu. Ya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada. Untuk Komisi Informasi ini lahir berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Komisi Informasi itu harus dibentuk di pusat, kemudian dibentuk di provinsi, kemudian dapat dibentuk di kabupaten kota. Nah, bahasa dapat ini kan nggak wajib, jadi yang wajib itu memang di pusat dan provinsi. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada di 34 provinsi, termasuk di provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk Sumatera Barat kita langsung saja mungkin ke Sumatera Barat terkait dengan Komisi Informasinya. Itu dibentuk tahun 2014. 2014. Saat itu ada 5 orang komisioner yang diketuai oleh Pak Samsu Rizal pada saat itu. Kemudian ada Pak Sondri, ada Pak Yurnaldi, ada Bu Arfitriati, kemudian ada Pak Adriantus Wandi. 5 orang. Jadi komisioner di tiap provinsi itu memang 5 orang. Ada 5. Ada 5. Di pusat ada 7. Nah, jadi 7. Nah, kemudian itu periode pertama 2014 sampai 2018, karena dalam Undang-Undang 14 itu juga diatur bahwa periodisasi itu masa jabatan itu selama 4 tahun. 4 tahun. Kemudian 2014 sampai 2018 normal masa jabatannya. Nah, kemudian baru bisa dilantik periode kedua itu tahun 2019, Februari 2019. Itu ada 5 orang yang dilantik, 2 orang incumbent, Pak Adriantus Wandi, kemudian Bu Arfitriati, kemudian ada saya, ada Pak Arif Yumardi, kemudian satu lagi ada Bu Tanti Endang Lestari. 5 orang. Tahun 2019 periodenya sampai 2000 normalnya 2023 bulan Februari. Nah, jadi 4 tahun. Nah, sekarang ini masih dalam proses nih, dalam proses seleksi dan sekarang masa perpanjangan untuk periode kedua ini. Nah, terkait dengan struktur. Nah, strukturnya untuk Komisi Informasi ini di provinsi itu ada ketua, ada wakil ketua, kemudian ada komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi. Berarti ada divisi-divisi. Ada divisi juga, ada 3 divisi di situ. Penyelesaian sengketa informasi, kemudian kelembagaan, kemudian advokasi, sosialisasi dan edukasi. Jadi 5 ketua, ketua dan 3 divisi. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua mungkin sudah menjelaskan terkait sejarah dibentuknya Komisi Informasi, kemudian dan juga strukturnya bagaimana. Kemudian kita juga ingin menanyakan sebenarnya tugas, wewenang dan kewajiban dari Komisi Informasi itu seperti apa nih, Pak Ketua? Sebenarnya tugas kalau letter di undang-undang, Undang-Undang 14 tahun 2008, tugas Komisi Informasi itu yang paling utama dan wajib itu adalah penyelesaian sengketa informasi. Jadi dalam bahasanya adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Itu tugas wajib. Kemudian juga tugas yang kedua
yang khusus untuk Komisi Informasi Pusat menetapkan standar layanan informasi publik. Kemudian yang ketiga baru melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadi tugas utama itu sebenarnya satu, penyelesaian sengketa informasi tersebut. Nah, kemudian dalam tahapan selanjutnya juga di Komisi Informasi Sumatera Barat, tentu untuk proses penyelesaian sengketa informasi itu kan nggak tiba-tiba muncul saja, tiba-tiba ada orang mau masukkan sengketa, nggak. Tapi ada namanya di situ, karena Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, saya pribadi mengakui itu belum familiar, Pak Niko, di masyarakat. Beda dengan KPU, Bawaslu misalnya, kan itu beda. Berarti belum semua orang yang cukup mengetahui soal itu ya? Seperti itu kira-kira. Belum semua orang paham, tahu dengan Komisi Informasi, tahu tentang keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian baru masuk di situ adalah tugas Komisi Informasi, tentu saja bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian melakukan advokasi kepada masyarakat. Jadi salah satu tugas Komisi Informasi itu adalah bagaimana mensosialisasikan Undang-Undang 14 2008, kemudian mengedukasi masyarakat tentang hak dia, hak masyarakat, hak orang per orang, untuk bahwa hak informasi itu adalah hak azazinya. Nah, itu. Kemudian juga bagaimana mengadvokasi masyarakat ketika misalnya dia tidak mendapatkan informasi, maka ada upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan. Permintaan informasi ke badan publik, misalnya satu keberatan, kemudian baru bersengketa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak hanya kita memperkuat pemahaman masyarakat. Tentu saja yang paling penting juga adalah bagaimana kita memperkuat, kalau bahasa undang-undangnya adalah memperkuat badan publik. Badan publik itu setiap lembaga yang sederhananya adalah anggarannya berasal dari APBD dan APBN, maka dia sudah masuk ke badan publik. Kemudian juga ada misalnya kalau dia ada sumbangan masyarakat, bantuan luar negeri juga masuk ke badan publik. Nah, kita harus juga memperkuat itu, karena dari pemahaman Komisi Informasi di Sumatera Barat dan juga daerah lain, ternyata birokrat, pejabat maupun ASN di badan publik tersebut ternyata juga tidak paham dengan bagaimana pola layanan informasi publik. Nah, makanya kita juga melakukan pendekatan ke badan publik tersebut. Kita melakukannya dalam bentuk namanya adalah monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Jadi kita menetapkan standar-standar, standar-standar apa yang harus dipenuhi. Standar itu berasal dari Undang-Undang 14 2008, kemudian juga peraturan Komisi Informasi. Apa sih yang harus dilakukan oleh badan publik? Kemudian apa yang harus dipenuhi oleh badan publik? Ada standarnya. Ada standarnya. Nah, kita menyusun standar tersebut sehingga bisa seragam di seluruh badan publik. Nah, melalui kegiatan itu juga kita juga menyampaikan sosialisasi pada badan publik. Pak, ini loh kewajiban Bapak sebagai badan publik, harus melayani permohonan informasi publik, harus merespon informasi publik, dan seterusnya. Kalau enggak, Bapak bisa bersidang di Komisi Informasi. Ya, itu yang jadi ada tiga hal besar yang kita lakukan, penyelesaian sengketa tadi, sosialisasi, kemudian juga memperkuat badan publik tersebut dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Dalam penyebar luasan informasi, Bawaslu sendiri sebenarnya melalui peraturannya telah mengatur perihal data-data yang boleh diakses publik dan data-data yang tidak diperbolehkan diakses publik. Nah, bagaimana menurut Komisi Informasi soal regulasi tersebut? Apakah telah sesuai dengan amanah yang diundangkan? Perbawaslu terbaru itu kalau tidak salah nih 1/2022 kalau tidak salah, tentang layanan informasi publik. Dan ini menarik sebenarnya, Bawaslu RI menetapkan Perbawaslu tersebut, karena di Komisi Informasi juga sudah mengupdate peraturan Komisi Informasinya, Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik bagi badan publik. Nah, setahun sudah itu Bawaslu menetapkan Perbawaslu 1 2022 yang konsiderannya merujuk ke Perki 1, dan
di Indonesia juga belum banyak yang merujuk ke sana, masih memakai Perki 1 tahun 2010, termasuk juga Kemendagri dan pemerintah daerah. Permendagri 3 2017 masih merujuk ke Perki lama. Nah, Perbawaslu, kemudian juga Mahkamah Agung itu baru yang mungkin yang sudah mengupdate mengupdate sesuai dengan peraturan Komisi Informasi 1 2021 tersebut. Idenya seperti apa? Kemudian tadi disebutkan oleh Pak Niko, klasifikasi informasinya itu sudah jelas, mana yang informasi berkala, kemudian mana informasi yang bisa sifatnya serta-merta, kemudian ada informasi tersedia setiap saat, kemudian juga ada informasi yang dikecualikan. Nah, jadi kan ada 4 klasifikasi dan itu sudah sudah tegas dan jelas diatur dalam Perbawaslu 1 2022 tersebut, sehingga Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu tidak kesulitan lagi untuk melakukan klasifikasi. Rujukannya sudah jelas. Sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya. Jadi kalau misalnya Bawaslu Pesisir Selatan ada dokumen atau data yang akan diupload ke website dalam bentuk daftar informasi publik, maka rujukannya itu, oh ini satu nih, oh ternyata informasinya tersedia saat, maka dimasukkan ke proses. Kemudian juga misalnya hasil pemeriksaan, ada yang informasi yang dikecualikan, kalau misalnya 23 atau berapa itu informasi yang dikecualikan, masuk ke sana gitu. Jadi lebih mempermudah sebenarnya Perbawaslu tersebut terhadap penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, baik. Begini Pak Ketua, apakah nanti ada nggak potensi pidana terkait informasi publik yang melibatkan Bawaslu? Kalau ada, contohnya seperti apa ini? Oke, kita di Komisi Informasi juga punya perki terkait dengan pemilu dan pemilihan pilkada. Jadi itu kalau saya membacanya itu hampir sama dengan proses sengketa di Petun. Sengketa apa itu? Sengketa administrasi, sengketa apa ya? Saya lupa. Terkait dengan waktu penyelesaian sengketa, kemudian juga permohonan di Perki tersebut juga diatur Perki 1 2019 terkait dengan kalau misalnya ada yang memohon informasi, kalau normalnya itu 10 hari tambah 7. Tapi kalau di dalam masa tahapan pemilu, ketika ada orang meminta informasi publik ke Bawaslu, maka wajib dilayani selama 3 hari. Jadi dipangkas 3 hari. Harus 3 hari itu harus direspon oleh Nah, kalau itu ada keberatan. Harinya nih hari kerja. Hari kerja. Ya. Kemudian ada keberatan juga dipangkas waktunya. Kemudian penyelesaian sengketa. Jadi misal nih Pak Niko, ada misalnya peserta pemilu, misalnya partai politik atau DPD atau apa kan, nanti misalnya ada di pilkada misalnya yang memohon ini contoh aja, simpel saja, ada peserta pemilu partai politik misalnya meminta DCT misalnya, daftar calon tetap ke Bawaslu misalnya kan, misalnya itu kan data KPU tuh, kemudian tidak diberikan oleh Bawaslu karena alasan ini misalnya kan, ini bukan data kami, ini data KPU dan seterusnya. Kemudian nggak puas juga misalnya kan, keberatan. Kemudian juga peserta pemilu itu berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi walaupun data itu bukan sumbernya dari Bawaslu. Walaupun itu, kalau dia nyatakan keberatan atau tidak puas dengan jawaban Bawaslu, dia berhak untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Namanya adalah sengketa informasi pemilu, Pak Niko. Jadi kita di Komisi Informasi melaksanakan sidang, memanggil pemohonnya misalnya peserta pemilu tadi, kemudian termohonnya Bawaslu, kita sidang untuk menetapkan apakah ini termohon ini Bawaslu ini boleh tidak atau berhak tidak untuk memberikan informasi seperti yang dimintakan oleh pemohon tadi. Itu lama prosesnya itu diatur juga berapa? Ya, kalau normalnya Pak Niko itu dalam kalau bahasanya adalah 100 hari.
100 hari kerja kalau normal ya. Tapi kalau di Perki 1 2019 itu selama hanya 14 hari. Harus selesai dari mulai mulai persidangan pertama sampai dengan putusan itu harus dilaksanakan selama 14 hari. Bahwa ketika orang meminta permohonan informasi ke badan publik, ada 3 hal nih. Yang pertama, ketika yang memohon informasi itu adalah orang per orang, maka dia wajib untuk melampirkan KTP pada saat meminta informasi kepada publik. Kalau dia kelompok orang, maka dia wajib menyertakan surat kuasa dari kelompok orang kepada satu orang yang dikuasakan. Kemudian yang ketiga, kalau dia badan hukum seperti LSM misalnya kan, atau perusahaan media online misalnya yang mengajukan, maka dia wajib melampirkan tanda dia sudah terdaftar sebagai badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu wajib hukumnya. Kalau misalnya dia tidak memenuhi itu, maka badan publik berhak untuk menolak memberikan informasi. Nah, itu di badan publik. Kemudian nanti di persidangan di Komisi Informasi juga akan memeriksa itu. Hal pertama, ada 4 hal yang diperiksa oleh Komisi Informasi. Yang pertama itu legal standing. Legal standingnya kalau pemohon itu, kalau orang per orang KTP tadi, kalau atau surat kuasa atau berbadan hukum tadi dari Kementerian Hukum HAM. Kemudian jangka waktu permohonan informasi itu juga diperiksa. Jadi sesuai nggak dengan peraturan yang seperti yang tadi, 3 hari baru dia keberatan, hari keempat baru dia bisa mengajukan keberatan. Ini misalnya hari ketiga sudah mengajukan keberatan misalnya kan, itu kan bisa dilihat dari surat korespondensi itu soal jangka waktu. Kemudian kewenangan relatif, berhak tidak Komisi Informasi untuk menyidangkan ini. Kemudian kewenangan absolut. Nah, itu 4 hal ini kita periksa. Kalau tidak memenuhi satu saja, maka Komisi Informasi, Majelis Komisioner dalam persidangan bisa memberikan putusan sela. Artinya ini tidak dilanjutkan, tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi 4 hal dalam pemeriksaan awal ini. Jadi bisa ditolak, ditolaknya dengan itu. Kalau lengkap baru dilanjutkan ke proses mediasi atau pembuktian. Baik, kalau mekanisme seperti apa nih Pak Ketua? Mekanisme memperoleh informasi, apakah seluruh lembaga itu diperlakukan sama untuk mekanisme tersebut? Iya. Kalau dalam aturan Komisi Informasi memang itu diberlakukan sama semua, kecuali yang tadi misalnya persoalan penyelenggara pemilu. Kalau misalnya tahapan sedang berlangsung, misalnya sekarang lagi tahapan lagi DCT udah masalah DCT kemarin misalnya kan, ada yang tidak puas misalnya mengajukan permohonan informasi, misalnya berita acara berita di KPU misalnya kan, surat keputusan itu berita acara pleno misalnya kan dimintakan. Nah, itu kan masuk tahapan, maka berlaku yang tadi. Tapi ketika itu tidak masa tahapan, itu berlaku semua badan publik termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, bahkan BUMN, BUMD juga berlaku untuk proses permohonan informasi tersebut. Baik, Pak Ketua, kalau tadi sudah jelaskan soal bagaimana kita mekanisme yang memperoleh informasi terkait di badan publik. Nah, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya berkaitan dengan dana kampanye ini. Nah, saat ini pelaksanaan tahapan pemilu akan memasuki tahapan kampanye. Itu dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir nanti pada tanggal 10 Februari 2024. Nah, partai politik peserta pemilu berkewajiban menyampaikan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, apakah pelaksanaan tersebut juga dapat diakses oleh publik dalam perspektif Komisi Informasi ini? Persoalan dana kampanye memang ini menarik sebenarnya, karena bagaimanapun dalam Undang-Undang KIP dan Peraturan KI bahwa partai politik itu sebenarnya masuk ke badan publik, karena dia ada anggaran negara masuk ke itu, APBD maupun APBD khususnya kalau di provinsi ada dana hibah. Nah, karena itu dia memang harus
melaksanakan kewajibannya sebagai badan publik. Salah satunya itu dia partai politik itu harus berani untuk mengumumkan dana kampanye tadi, ya kan, dana kampanye. Nah, tujuannya adalah bagaimana yang pertama adalah masyarakat bisa melihat langsung, ya, kemudian masyarakat bisa mengontrol, ya kan, terkait dana kampanye tersebut. Kemudian juga yang paling penting itu adalah bagaimana partai politik itu ketika mengumumkan dana kampanye, feedback yang diharapkan itu adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik. Kepercayaan publik. Nah, ketika itu sudah didapatkan kepercayaan publik tersebut, maka untuk proses kampanye, untuk sosialisasi dan seterusnya untuk mendapatkan suara itu akan makin mudah dibanding ketika dia tidak mendapatkan kepercayaan karena karena dana kampanye itu, pengumuman itu ditutup-tutupi. Nah, kalau saran kami dari Komisi Informasi, kenapa nggak dibuka saja kepada publik terkait dengan dana kampanye tersebut? Baik. Nah, menurut Komisi Informasi ini, apakah parpol sudah terbuka berkaitan dengan informasi dana kampanye tersebut, atau hanya memenuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pemilu itu? Ya, kalau pengamatan pribadi saya pribadi saya, Pak Niko, selama ini ya persoalan dana kampanye ini saya melihat memang masih belum maksimal, diumumkan karena terkadang ada dana kampanye itu yang ya kita tahu lah kadang-kadang tidak tercatat gitu kan, tidak dari yang resmi. Nah, itu kan ada batasannya kan, dana kampanye itu perorangan maksimal menyumbang sekian, ya kan, perusahaan atau apa menyumbang sekian gitu. Nah, kalau itu diikuti, saya pikir apa yang dikeluarkan oleh partai politik itu ya tidak bakal mencukupi untuk proses kampanye, karena kita sekarang tahu kan kampanye itu kan biaya tidak sedikit, apalagi mengumpulkan orang, membuat APK misalnya dan seterusnya, dan memang ini menjadi kesulitan sebenarnya bagi partai politik karena untuk mendapatkan suara itu ya harus ada effort lebih besar lagi gitu. Effort ini kan berkaitan dengan dana ini, nggak mungkin kan nggak ada dana untuk pada saat kampanye. Nah, saya melihat seperti itu. Jadi memang dana kampanye ini ya mau tidak mau itu memang harus dibuka saja ke publik. Baik, bagaimana nanti Pak Ketua perkembangan, kalau menurut Komisi Informasi sendiri ini, perkembangan keterbukaan informasi di penyelenggara pemilu ini, khususnya Bawaslu dan KPU dari tahun ke tahun, kalau Komisi Informasi nilai seperti apa ini? Ya, untuk di khusus penyelenggara pemilu memang keterbukaan informasi publik ini tidak ada kata tidak sebenarnya, Pak Niko, karena berkaca dari periode-periode sebelumnya munculnya kecurigaan publik, misalnya ada isu misalnya KPU tidak netral, misalnya kan KPU berpihak pada pada kelompok tertentu misalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang menurut saya ada hal-hal yang tidak terpublis secara baik, tidak terpublis secara baik, dan ataupun dipublis tapi tidak sampai ke masyarakat. Nah, akhirnya muncul hoax tadi, ya kan? Nah, hoax itu muncul juga penyebabnya salah satu adalah ketidakmampuan badan publik untuk memproduksi informasi dan menyebarluaskan informasi secara masif dan maksimal. Ketika misalnya lebih banyak berita hoax dibanding berita yang benar, ya kan, maka yang menurut publik itu yang kebenaran itu adalah berita hoax tadi, karena banyak yang tapi ketika misalnya informasi dari badan publik yang bisa dipercaya itu lebih banyak daripada informasi yang sifatnya hoax atau disinformasi tersebut, maka publik pasti akan percaya, karena sifat viral itu kan mana yang paling banyak sekarang. Dan yang viral itu terkadang membuat paradigma berpikir masyarakat, apalagi pemilih itu pasti akan terpengaruh. Nah, KPU memang dari waktu ke waktu seharusnya memang harus memperbaiki pola keterbukaan informasi publik tersebut. Dan saat ini kan belum lagi nih, masih dalam proses kan di pemilu untuk 2024.
saya pribadi mengharapkan memang bagaimana seluruh proses pemilu, tahapan pemilu dan apapun yang diatur dalam PKPU maupun Perbawaslu terkait dengan level musik disebarluaskan saja, dibuka seluas-luasnya kepada publik. Harapannya adalah ketika penyelenggara pemilu tersebut membuka diri, membuka, masyarakat bisa mengakses, akhirnya muncul kepercayaan masyarakat, berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan itu kan di kepemiluan itu kan mudah menghitungnya. Salah satu indikatornya adalah peningkatan partisipasi masyarakat pada saat pemilu atau pemilihan nanti. Nah, korelasinya seperti itu. Ketika ini sudah dibuka, maka tesisnya adalah partisipasi masyarakat akan meningkat karena ada kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Ada korelasi juga. Ada korelasi ke arah tersebut. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami terkait keterbukaan informasi. Nah, sekarang kita masuk pada sesi terakhir, itu closing statement nih. Ada closing statement dari Pak Ketua terkait dengan informasi publik ini seperti apa? Untuk keterbukaan informasi publik di pemilu 2024 ini memang menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena bagaimanapun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka yang harus dilakukan itu adalah bagaimana meningkatkan badan publik khususnya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, dengan itu diharapkan nanti kepercayaan masyarakat itu muncul dan tumbuh. Ketika itu muncul dan tumbuh, partisipasi diharapkan meningkat. Nah, khusus untuk Bawaslu Pesisir Selatan, kami dari Komisi Informasi juga mengharapkan tetap panduan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu itu adalah Perbawaslu 1 2022. Jadi seluruh komponen jajaran di Bawaslu Pesisir Selatan ini kami mengharapkan pedomani Perbawaslu 1 2022 tersebut dan laksanakan sebaik-baiknya, karena itu panduannya sudah sangat teknis sekali, dan kita mengharapkan itu tidak ada sengketa informasi pemilu yang dihadapi oleh Bawaslu Pesisir Selatan. Dan kita semua tentu mengharapkan pemilu 2024 bisa dilaksanakan secara aman, damai, badunsana, jujur, dan adil. Dan sekali lagi bahwa pondasinya itu adalah transparansi dan akuntabilitas tadi, termasuk salah satunya adalah bagaimana menerapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Pesisir Selatan. Ya, sahabat Bawaslu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya optimal untuk mewujudkan hak setiap orang untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah podcast kita kali ini di podcast Pesona Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.